Perkenalkan, nama saya Made Darsana. Pada posisinya sebenarnya sama dengan Bapak Ibu sekalian ya, dengan Bapak Ibu Ketua Kelompok dan Pengurus Kelompok. Saya juga posisinya adalah sebagai Ketua Kelompok Pengelola Hutan Desa. Tepatnya saya ada di Bali, di Desa Wanagiri, itu di Bali Utara. Kebetulan saat ini saya merasa sangat bersyukur sekali bisa diajak oleh teman-teman Balai BPSKL untuk ikut bergabung berbagi pengalaman. Ya bukan nanti mengajari atau bagaimana, kita berbagi pengalaman di sini. Berbagi pengalaman apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya lakukan di Desa Wanagiri. Saya akan berusaha nanti membagikan kepada teman-teman kelompok di sini, dan nanti saya juga ingin mendapat pengalaman baru dari sini. Saya juga ingin belajar banyak di tempat ini karena memang situasi, kondisi, dan tempat kita memang jauh berbeda. Dan saya juga ingin mendapatkan pengalaman, dan dengan rasa senang hati pada hari ini saya dapat banyak saudara lagi di sini, nambah saudara. Bapak Ketua Kelompok, mudah-mudahan dalam kesempatan saya bisa mempunyai kesempatan lagi untuk bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Nah, jika ada yang bertanya, berarti saya semakin senang Bapak Ibu ya. Berarti apa yang kita sampaikan tadi dapat ditangkap seperti itu. Ya walaupun nanti secara teknis, karena saat ini kita berbicara cukup formal dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 12:30. Ya, nanti kita akan lebih ke teknis di prakteknya, kita akan lebih banyak berdiskusi, dan sekarang secara umum saya akan memberikan pandangan saya berdasarkan pengalaman yang saya alami terkait dengan kelompok. Di sini boleh dibilang terkait dengan administrasi, pengelolaan hutan dan lain sebagainya memang butuh proses. Dan kita juga tidak menyalahkan, karena kenapa? Karena yang namanya kelompok tani hutan berbicara administrasi itu butuh proses yang cukup panjang. Dan disinilah mungkin nanti dari teman-teman yang hadir, baik dari balai, dari KPH, perlu sekiranya memang ditambah pendamping, karena daya dorong dari pendamping itu sangat berbeda. Pendampingan ya mungkin saat diskusi pada hari ini kita harus benar-benar nanti mencatat apa sih yang menjadi kebutuhan pokok yang di lapangan. Satu sisi administrasi memang sangat penting karena nanti menjadi daya dukung untuk untuk bila kita mau bekerja sama, itu juga akan dilihat secara administrasi. Berapa jumlah kelompok, pengolahnya seperti apa, itu tidak akan bisa nanti, wah kurang lebih kelompok saya segini, kurang lebih yang saya hasilkan kira-kira seperti ini. Kita harus memberikan keyakinan, karena pada dasarnya pengusaha itu atau pihak ketiga ini butuh yakin. Makanya ini sebenarnya dalam produk komoditi, saya bisa sarankan nanti dari PUPS kepada Mas Priyana dan teman-teman. Nanti jika memang kita mendedikasikan diri atau dengan perhutanan sosial ini melalui Dirjen PUPS, kita menyiapkan produk harus diimbangi dengan QC, quality control. Ini terpenting karena buyer ini ibarat meja, dia kakinya 4, dia tidak mungkin menggantungkan pada satu. Dia bisa saja memutus satu kaki, yang namanya kaki ibarat meja ini, kaki itulah kita sebagai penyedia barang. Dia tidak mungkin memutus semua, yang berarti yang 3 ini masih ada, mereka masih bisa berdiri dan bisa membentuk kaki yang baru. Makanya harapan kami di perhutanan sosial, karena kebetulan saya juga bukan di instansi, saya juga bebas menyampaikan bahwasanya nanti jika kita mendedikasikan satu produk tertentu, ya kita harus berani juga menyiapkan QC-nya, quality control-nya, pendamping di bidang itu yang expert. Pasti tahu identifikasi, misalnya di Sumba Barat Daya mau panen porang, ya kita turunkan orang ke sana. Benar-benar nak porang yang dihasilkan, benar nak porang yang akan diolah. Jangan-jangan bonggol pisang diolah supaya dapat kuantitinya, kebutuhannya 20 ton, supaya dapat aja 20 ton bonggol pisang dimasukkan, dikeringin, itu udah dijadi bahan setengah jadi, dikirim. Ya di luar negeri itu enggak, kalau mereka bodoh ya enggak maju Pak, pasti mereka tahu gitu. Cuma kita lah yang membodohkan diri kita, kadang ngirim yang tidak bagus. Sekarang panili bisa di dalamnya ada pasir, di dalamnya ada paku. Ya itu yang membuat produk kita itu sering naik turun kualitasnya. Kecuali sekarang yang bisa kita lihat ya kopi.
Kopi itu sangat susah untuk sangat susah untuk dibohongin gitu. Sangat susah, dari awal aja, dari green bean aja bisa terlihat yang mana sih produknya bagus, apalagi ada alat-alat gitu. Kecuali yang memang partai besar pun harus ngirim sampel dan lain sebagainya, itu ada sistem organik dan sebagainya seperti itu. Dan ini sebenarnya yang perlu kita benar-benar pendampingan, dan ini harus butuh pembangunan mental yang kuat. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, berbisnis nyari untung boleh, tapi membohongi jangan. Kita jual pokok pisang dibilang orang, jangan. Tapi nyari untung boleh, kita belinya 5.000 jualnya 7.500 boleh, tetapi dengan barang yang benar.
Prancis menyalawi.